Bapa di dalam surga, firman-Mu yang berkuasa inilah yang mengubah sikap hati, yang membuat iman kami bertumbuh. Kami menyadari tidak ada sandaran yang lain kecuali hanya kepada firman-Mu, yang kepadanya kami belajar dan belajar taat menjadi seorang hamba yang peka terhadap suara Tuhan. Hari-hari ini kami sulit menemukan orang-orang yang menemukan kepekaan mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kami rindu belajar Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan. Meskipun kami tahu hari-hari ini tidak mudah kami jalani. Kami berada dalam masa pandemi di mana segala sesuatu menjadi sulit. Kami menjadi takut, kami menjadi khawatir, kami melihat hari esok yang tidak jelas. Apalagi belakangan ini terjadi banyak bencana alam. Kami melihat Tuhan, kami tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kami mau mencari wajah Tuhan hari ini dengan mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bapak, kami rindu merendahkan hati kami. Kami mau tanggalkan segala keakuan diri kami, segala sesuatu yang kami banggakan, dan kami rindu letakkan di bawah kaki Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat firman Tuhan hari ini begitu luar biasa. Saya menggumulinya dan saya mencoba melihat firman Tuhan ini, dan saya melihat ada tema yang lebih tepat ketika saya menggumuli firman Tuhan ini. Surah firman hari ini berjudul Peka Mendengar Suara Tuhan. Bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang peka? Mari kita akan melihat, membacanya terlebih dahulu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan, 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, 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 dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Semua belum mengenal Tuhan, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta bertanya, katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah, tidurlah, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya bacaan kita sampai ayat 20
Tapi saya melihat inilah inti daripada pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki 2 minggu di tahun yang baru, tahun 2021. Bapak Ibu, apakah kesan kita di 2 minggu ini? Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mendengar suara Tuhan? Saudara, setiap pergantian tahun kita selalu mengawalinya dengan merenungkan apa kehendak Tuhan di tahun yang baru. Atau kita mulai mencari wajah Tuhan. Saudara, adakah kita menemukan wajah Tuhan di tahun yang baru ini? Saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan akan seorang yang masih sangat muda bernama Samuel. Menarik, Samuel lahir dari mujizat Tuhan. Saya katakan mujizat Tuhan karena itu bertentangan dengan akal sehat. Kelahirannya sangat-sangat mustahil dilakukan. Saudara, bagaimana tidak kita mengatakan bahwa ibunya Hana dinyatakan mandul? 1 Samuel 1 ayat 6b berkata, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kondisi ini jelas secara ilmiah, ilmu kesehatan, tidak ada jalan keluar. Apalagi ilmu kesehatan pada waktu itu tidak semaju sekarang. Ada bayi tabung, solusi untuk orang yang tidak bisa hamil. Ada teknologi-teknologi terbaru yang mungkin memungkinkan orang yang tidak bisa melahirkan menjadi dapat melahirkan. Sedangkan pada tradisi orang Yahudi pada waktu itu, seorang akan merasa malu ketika dia tidak memiliki anak. Minimal ia akan dicibir dan merasa malu dengan orang-orang sekitarnya karena dia tidak memiliki seorang anak. Apalagi suaminya memiliki 2 istri. Kalau kita membaca di 1 Samuel pasalnya yang pertama, di sana kita melihat bahwa suami daripada Hana itu memiliki istri 1 lagi. Saudara, madunya itu tentunya membuat dirinya terasing dan merasa tidak berharga karena kondisi budaya pada waktu itu. Saudara, Hana tidak putus asa. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan dari pasal 1 sampai 2, maka di sana kita melihat bagaimana perjuangan Hana untuk mendapatkan seorang anak. Saudara, dalam kesedihannya ia punya iman yang sangat-sangat besar kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11 mengatakan demikian. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sesara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Setelah doa ibu Samuel ini luar biasa. Saya coba merenungkan suatu iman yang luar biasa, yang sulit kita temukan untuk zaman sekarang dan zaman pada waktu itu. Saudara, ibu Samuel memiliki iman dan pengharapan yang besar kepada Tuhan meskipun itu mustahil dilakukan. Meskipun kemandulannya itu berasal dari Tuhan. Dan secara manusia sangat mustahil dirinya mempunyai anak. Namun dia yakin bahwa doa adalah satu-satunya kekuatan diri. Kita mengatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 12 dikatakan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulutnya perempuan itu. Saudara, perhatikan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa. Saudara, ini menunjukkan apa? Hana terus-menerus berdoa sambil menangis. Saudara, kalau kita menggabungkan dengan ayat sebelumnya, di sana dikatakan Hana juga menangis. Saudara, dengan kata lain, Hana terus-menerus berdoa sambil menangis, berharap kepada Tuhan. Saya menggambarkan Hana sedang mengetuk pintu surga, seolah-olah dia ingin membuka tabir kemustahilan itu menjadi sebuah kehendak Tuhan. Saudara, Hana tidak sedang memaksa kehendak Tuhan. Hana sedang bermohon kepada Tuhan atas pergumulan yang dialaminya. Saudara, seorang bermohon tidaklah salah. Kadang-kadang iman kita terbatasi oleh
logika berpikir kita. Kita sulit berdoa karena kita bernalar terlalu besar. Kita sulit berdoa karena kita menganggap bahwa kita terbatas dan Tuhan tidak mampu. Saudara, di dalam ketidakmampuan Hana mengetuk pintu surga dan berkata, Tuhan, bukalah pintumu dan jawablah doaku. Ketika Hana terus-menerus berdoa, maka Tuhan menjawab doanya. Ayat 20 berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, iman melampaui kemustahilan adalah iman daripada Hana. Sepertinya Hana beriman kepada Tuhan akan mendapatkan jawaban ketika dia mendekati pintu surga, mendekati Tuhan di baitnya yang kudus. Saudara, Alkitab menulis dengan jelas 1 Samuel 1 ayat 12. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa. Saudara, apa yang dijawab Tuhan? 1 Samuel 1 ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saudara, ketika Hana sudah menerima jawaban dari imannya, bukan berarti Hana lupa akan janjinya. Saudara, 1 Samuel 1 ayat 20. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Saudara, ini satu kesan yang luar biasa bagi saya. Dia hanya punya satu-satunya anak, tetapi dia berikan itu kepada Tuhan. Saudara, sangat menyedihkan, tetapi dia tahu bahwa anak ini pemberian Tuhan. Dan aku pernah bernazar dan aku akan memenuhi nazarku. Saudara, iman Hana ternyata juga menjadi iman Samuel. Terbukti Samuel tetap tinggal bersama dengan Imam Eli. 1 Samuel 3 ayat 1 mengatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Seberapa umur Samuel ketika ibunya membawanya ke bait Allah di Silo? Saudara, 1 Samuel 1 ayat 22. Firman Tuhan berkata, tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Saudara, menarik sekali saya mengutip firman Tuhan demi firman Tuhan, supaya kita memahami kronologis daripada Imam, Ibu, Hana dan juga Samuel. Saudara, cerai susu menunjukkan umur Samuel yang masih sangat-sangat muda ketika orang tuanya mengantarkan dirinya ke bait Allah. Saudara, kita mengatakan dia tinggal selama-lamanya di bait Allah. Untuk apa Samuel tinggal di bait Allah? Saudara, firman Tuhan mengatakan menjadi pelayan Tuhan. Saudara, peka mendengar suara Tuhan membutuhkan hati seorang pelayan. Hati yang melayani disertai iman yang diwariskan dari ibunya, itulah modal awal daripada Samuel untuk mendengar suara Tuhan. Soal kita menunjukkan 3 kali Samuel mendengar suara Tuhan. Saudara, ayat 8 dikatakan demikian. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Saudara, Samuel yang masih sangat muda itu baru mendengar suara Tuhan karena dipikirnya Imam Eli sedang memanggilnya. Saudara, kalau kita membaca bagian ayat-ayat ini jelas di sana Samuel belum pernah mendengar suara Tuhan. Maka Imam Eli mengatakan bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan sendiri. Untuk itu Imam Eli berkata di ayat yang ke-9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saudara, jika kita perhatikan secara berulang-ulang, ada kata hamba, ada kata pelayan. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang pertama, di sana menggunakan kata pelayan. Kalau di ayat 9 di sana dikatakan apa? Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu. Ada kata hamba di sana, ada kata pelayan di sana. Saudara, kata hamba atau pelayan adalah kunci membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Membutuhkan sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan, bukan keakuan kita. Seorang hamba atau pelayan hanya ada satu kata, taat pada perintah tuannya.
Seorang hamba atau pelayan tidak memiliki hak sedikit pun atas dirinya. Hamba atau pelayan sepenuhnya milik daripada tuannya. Kita hari ini datang di rumah Tuhan, kita beribadah di rumah, menyembah Tuhan. Saudara meninggalkan seluruh aktivitas kita karena kita adalah hamba atau pelayan Tuhan. Saudara sadarkah bahwa identitas diri kita adalah hamba atau pelayan Tuhan? Jika saya menggunakan kata Rasul Paulus, kata hamba dituliskan, kita ini hamba yang harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Kematian Tuhan Yesus adalah bukti hidup kita sudah dibeli dengan harganya lunas dibayar. Dengan nyawa Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib. Menjadi pertanyaan, apakah kita benar-benar hidup sebagai hamba atau pelayan Tuhan? So, jika kita benar-benar menjadi hamba atau pelayan Tuhan, maka kita harus memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Itu berarti kita harus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Samuel tidak akan mendengar suara Tuhan jika Samuel tidak taat kepada Tuhan dengan tinggal di rumah ibunya. Namun Samuel berbeda. Ketika Samuel berada di rumah Tuhan, sampai dia mendengar suara Tuhan karena dia taat akan perintah Tuhan. Dengan kata lain, untuk menjadi peka kepada pimpinan atau suara Tuhan dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Saya merasakan apa yang diperbuat Samuel dan ibunya adalah langkah iman yang tidak mudah. Di tengah-tengah bangsa yang sedang jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat 1 Samuel 3 ayat 1b, di sana dikatakan, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saudara, siklus firman Tuhan, kalau kita baca, selalu ada masa-masa di mana Tuhan tidak berbicara, lalu Tuhan menghadirkan nabinya. Lalu ada saat-saat nabi-nabi itu dibunuh, maka siklus itu muncul lagi. Tuhan memberikan lagi nabinya. Saudara, kata-kata ini sebenarnya menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang sedang jauh daripada Tuhan. Hubungan yang jauh bukan hanya terjadi pada umat Israel, namun diidentikan juga pada Imam Eli, di mana anak-anaknya berdosa di hadapan Tuhan. Pada waktu itu anak-anaknya sudah menjadi imam dan dia berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, namun Samuel memilih yang terbaik, yaitu tetap tinggal di rumah Tuhan. Mungkin dia adalah satu-satunya yang berbeda di mata dunia, karena orang dunia tinggal di rumah, dia berada di bait Allah. Saudara, ini bukan hal yang mudah. So, ini langkah iman yang luar biasa, meninggalkan kekuatannya, meninggalkan segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Menjadi peka mendengar suara Tuhan dimulai dari belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya menggambarkan kalau selama ini gambar diri kita, fotonya itu di hati kita, foto kita menggantinya dengan foto Tuhan Yesus. Saudara, artinya apa? Seluruh kehendak kita adalah kehendak Tuhan. Saudara, kita seringkali melakukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang Tuhan lakukan. Hari-hari ini ada banyak bencana alam. Saya nggak ngerti apa kehendak Tuhan. Dari kemarin malam sampai tadi pagi, bencana tidak berhenti. Bapak Ibu, di Majene, Sulawesi ada bencana alam, gempa bumi. Lalu di Jawa Timur ada gunung meletus. Pagi ini katanya sudah berubah jadi state 2. Kalau kemarin masih 3, sekarang udah 2. Kalau udah 1 sangat bahaya. Tapi sudah meluncur awan panas. Lalu ada banjir di Kalimantan, ada banjir juga di Jawa Barat, menimbulkan korban jiwa. Kalau kita lihat video-videonya sangat menyedihkan. Saudara juga melihat bahwa belakangan ini tingkat positif virus sudah stabil di angka 14.000.
Kalau waktu-waktu yang lalu masih 8.000, 7.000, sekarang udah 14.000. Saudara, secara manusia kita menjadi takut. Secara manusia kita nggak ngerti apa kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kita, hidup kita di tangan Tuhan, belajar taat kepada kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai, kita akan mendapatkan sukacita, kita akan mendapatkan kelegaan. Saudara, semuanya tidak kita dapat di dalam dunia. Saya tak bisa membayangkan bagaimana dalam 4 menit itu pesawat jatuh. Bagaimana dia berteriak di sana tapi dia tidak bisa menembus hidupnya. Saudara, hidup kita juga singkat. Mungkin kurang dari 4 menit kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Saya pun seringkali belajar dari banyak hal kekurangan dalam diri kita. Mari kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan tunggu Tuhan panggil hidup kita baru kita bertobat di hadapan Tuhan. Tapi datanglah kepada Tuhan sebelum Tuhan memanggil kita. Saudara, Sriwijaya Air tidak perlu waktu yang lama dari lepas landas itu untuk sampai ke laut dan hancur berpuing-puing. Kata penyelam itu Adam Air, itu Sriwijaya seperti bubur ketika jatuh, puing-puing kecil-kecil. Saudara, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 4 menit. Saudara, mungkin Tuhan ambil hidup kita juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau Tuhan hari ini mengambil kita, siapkah kita dipanggil oleh Tuhan? Saudara, gantikan foto dirimu menjadi foto Tuhan Yesus di dalam hatimu. Rendahkan dirimu, karena hidupmu bukan milikmu. Hidupmu adalah milik Tuhan. Sekali lagi, hidupmu bukan milikmu, hidupmu milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikan kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu di tengah situasi yang sulit. Hari ini seringkali di dalam hati kami ada foto kami. Ego kami begitu besar, kami sulit untuk menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Kami sulit untuk diremehkan, kami sulit untuk menerima harga diri yang hancur. Tapi hari ini kami mau belajar terhadap firman-Mu. Foto hati kami bukan diri kami, bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Kalau kami melihat realita hidup bahwa tidak mau perlu Tuhan mencabut nyawa kami dalam tempo yang panjang, tetapi siapkah kami berjumpa dengan Engkau? Tahun yang baru ini kami pengen punya hati yang baru dan punya kepekaan rohani yang baik. Kami tidak ingin tahun demi tahun berlalu dan hidup kami sama seperti tahun yang sebelumnya. Bapa, biarlah ini menjadi perenungan hidup kami, bahwa hidup kami bukan milik kami, tapi hidup kami adalah milik Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.